Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Nindya Putasari dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jember dengan NIM 2009 10 30 20 24. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi SPSS dengan sampel yaitu Independent Sample T-Test, Paired Sample T-Test, dan One Sample T-Test. Langsung saja ke videonya. Oke, baik. Setelah kalian membuka aplikasi SPSS, kalian akan berada di tampilan seperti ini. Tampilan ini berada di variable view. Untuk kolom pertama, kita isi dengan nama underscore responden. Kenapa menggunakan underscore? Karena di kolom ini tidak bisa menggunakan spasi. Kita pilih tipenya menjadi string. Kita klik string, lalu kita klik OK. Width-nya kita ganti menjadi 12. Lalu di sini jangan lupa kita tulis lagi nama responden. Listennya itu nominal. Lalu yang kedua jenis underscore kelamin. Tipenya numerik. Kita klik OK. Jangan lupa di sini kita tulis kembali jenis kelamin. Di sini values-nya kita ganti. Angka 1 untuk laki-laki. Kita add. Lalu angka 2 untuk perempuan. Kita add. Kita klik OK. Kita ulang menjadi angka 2. Dan untuk perempuan, lalu kita klik add, kita klik OK. Di sini misalnya kita ganti menjadi scale. Yang ketiga, kita isi dengan berat underscore badan SMA. Tipenya numerik, kita tulis kembali di sini berat badan SMA. Misalnya kita ganti scale. Ke kolom keempat, kita isi dengan berat badan sekarang. Tipenya sama numerik, di sini kita tulis lagi berat badan sekarang. Measure-nya kita ganti menjadi scale. Lalu yang kelima yaitu kita isi dengan IPK, skor mahasiswa, tipe numerik. Di sini kita tulis IPK mahasiswa. Untuk di kolom label ini kita bisa menggunakan spasi. Measure-nya sendiri kita samakan dengan yang di atas yaitu scale. Dan yang terakhir yaitu kita isi motivasi underscore belajar. Tipenya sama numerik. 2, kita tulis lagi motivasi belajar. Setelah kalian mengisi data di variable view, lalu kita pindah ke data view. Maka di sini terlihat jelas kalian berada di tampilan yang isinya ada nama responden, jenis kelamin, berat badan sekarang, IPK mahasiswa, dan motivasi belajar. Maka di kolom pertama kita tulis dengan nama responden Desinda. Jenis kelaminnya wanita kita tulis angka 2, berat badannya itu 47, lalu berat badan sekarang 45, IPK mahasiswa 3, dengan motivasi belajar, saya memberikan tanggat atau nilai motivasi belajar itu antara angka 10 sampai angka 50, maka dari responden diisi dengan angka 45. Dan seterusnya ya, kita teruskan pada Kamal. Maka data ini akan saya percepat untuk mengisinya ya. Ini kita sudah isi data-datanya sebanyak 30 responden. 30 nama responden, jenis kelamin, berat badan SMA, berat badan sekarang, IPK mahasiswa, dan motivasi belajar sebanyak 30 data. Selanjutnya, saya akan mencari sampel yaitu Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test sendiri yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pada dua kelompok rata-rata variabel yang tidak berhubungan. Yang pertama yaitu kita ke Analyze, lalu kita ke Compare Means, kita pilih Independent,
Kita pilih independent sample retest. Selanjutnya, saya di sini akan memasukkan berat badan SMA. Maaf, kita ganti berat badan sekarang. Kita masukkan ke sini. Lalu di sini kita bisa masukkan jenis kelamin. Lalu kita klik define group. Di grup 1 kita tulis angka 1 sebagai tanda laki-laki dan angka 2 sebagai tanda perempuan. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Baik, ini adalah output dari independent sample retest. Dapat dilihat di tabel grup statistik, mean dari laki-laki sebesar 60, sekian dan perempuan sebesar 53, sekian. Di tabel selanjutnya yaitu di independent sample retest dapat kita lihat sig to tail-nya yaitu sebesar 0,12 sekian, yang bermakna bahwasanya nilai ini di bawah 0,05, yaitu hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan laki-laki dan berat badan perempuan saat ini. Ya, selanjutnya kita ke one sample t-test. Yang pertama yaitu dari data ini kita ke analyze, ke compact mean, lalu kita pilih one sample t-test. One sample t-test sendiri ini bertujuan hanya untuk menguji satu variabel. Maka di sini saya akan isikan dengan berat badan mahasiswa sosiologi saat ini. Kita masukkan, dan ini kita keluarkan. Berat badan saat ini. Berat badan saat ini kita isi dengan 50. Kita klik OK. Oke, di sini adalah output dari one sample t-test. Di tabel pertama yaitu dapat dilihat one sample statistik. Dengan data 30 orang didapatkan mean-nya sebesar 56,533 sekian. Di tabel kedua yaitu one sample test. One sample test di sini terlihat jelas sig to tail-nya sebesar 0,07. Sig to tail di sini harus kita bagi menjadi 2. 0,007 kita bagi 2 menjadi 0,0035, yang artinya di bawah 0,05. Maka hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Maka diartikan berat badan mahasiswa sosiologi 2020 saat ini di atas 50. Maka kita akan mencari di sini independent sample t-test. Yang pertama yaitu ke analyze, lalu kita ke compare means, kita pilih pair sample t-test. Pair sample t-test sendiri ini bertujuan untuk membandingkan dua variabel yang saling berhubungan. Maka di sini saya akan masukkan IPK mahasiswa dan motivasi belajar. Masukkan, setelah itu kita klik OK. Maka kita akan tunggu hasilnya. Dapat dilihat di output pair sample t-test ini yaitu di tabel pertama pair sample statistik. Dengan mean dari IPK mahasiswa yaitu rata-rata 3,28 sekian, motivasi belajarnya 35,1 sekian, dengan N-nya itu sebanyak 30 orang. Lalu di tabel kedua kita lihatnya di korelasinya, yaitu di 0,557, yang artinya korelasi di antara kedua variabel tersebut cukup kuat. Lalu selanjutnya di tabel ketiga yaitu pair sample test. Kita lihat di pair sample test di kolom sig to tail-nya sebesar 0,00, yang artinya di bawah 0,05. Maka hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Maka dari data ini terdapat perbandingan nyata antara dua variabel yang saling berhubungan tersebut.
Teman-teman, itu adalah sedikit tutorial mengenai penggunaan aplikasi SPSS. Menggunakan 3 sampel yaitu Independent Sample T-Test, One Sample T-Test, dan Paired Sample T-Test. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like. Makasih.